Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di-request. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPAH, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan Cuan, kesembilan PTRO, ke-10 Tepia, ke-11 FWCT, dan terakhir PBSA. Langsung saja ke saham pertama, ada ASUS yang ditutup di harga 855 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ASUS ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ASUS cukup aman ya. Dia mampu bertahan dan Bapak Ibu perhatikan MACD-nya itu golden cross arahnya atas dan mau melewati perbatasan garis nol. Bandar detektor Stockbit itu mengindikasi kalau di hari Jumat itu ada big akumulasi, normal akumulasi. Dan Bapak Ibu perhatikan 3 hari perdagangan dia terus membentuk higher high, higher low. Harga sekarang itu harga tanggung karena support kuatnya itu ada di 800. Ada EMA 200 garis biru di saya saat ini. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin nggak ada dibuang. Karena melihat ISG yang arahnya berpotensi juga masih rebound. Kalau pandangan saya untuk ASUS minggu ini akan rebound. Akan menembus resistennya 860. Ya kita lihat nanti hari besok. Ya kalaupun misal dibuang ya Bapak Ibu malah kesempatan dapat harga murah. Nah sekarang itu harga nanggung. Tapi harga nanggungnya itu masih berpotensi naik. Nawar di bawah takutnya nggak dikasih. Atau lihat Senin, kalau memang ada buying power ikutan beli aja harga tengah ini ya. Karena ya ada momentum dia coba kembali rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ya candle-candle seperti ini 4 minggu ke belakang itu candle-candle rawan. Candle-candle yang berpotensi juga ada buangan yang cukup besar dalam 1 minggu. Ya biasanya tapi nggak selalu. Bapak Ibu perhatikan hijau-hijau buang. Nih, hijau-hijau ada buangan. Nah, hijau-hijau ada buangan. Kita lihat lah ya. Kedepannya aja. Untuk ASUS. Kalau mau wait and see silahkan. Kalau mau beli juga ya lihat dulu ada buying power. Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana melihat buying power. Bagaimana bisa beli saham. Mau di scalping untuk swing dengan harga tanggung, harga tengah seperti ini. Itu Bapak Ibu bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader. Itu diajarin bagaimana cara melihat bid over, chart, dan juga time frame lebih kecil. Dan beberapa indikator yang biasa saya gunakan. Entry saham, apakah ada buying power atau enggak itu bisa terlihat. Ya, kalau tertarik link tree ada di bio Instagram atau link tree di link deskripsi YouTube ini. Pilih aja yang kelas scalping. Bagi Bapak Ibu yang nggak mau ribet, mau dipilihkan saham-sahamnya, yang bagi kerja nggak bisa mantau market, itu bisa join di eksternal community Stockbit dengan memasukkan kode R41778 ya, minimal saldo 10 juta dan setiap bulan itu harus ada transaksi supaya tetap bisa join di grup. Dan bagi Bapak Ibu yang punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit atau ikutan grup rekomendasi. Nah itu bebas pakai sekuritas apa aja, tinggal join di grup rekomendasi Borneo Trader. Itu aja, kalau tertarik bisa join. Nah seperti itu untuk ASUS saat ini. Kita lihat aja besok seperti apa. Apakah ada buying power? Kalau ada ya bisa entry. Tapi disclaimer silahkan dianalisa kembali. Lanjut ada MRT yang ditutup di harga 2.750 menguat 1,85%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MRT diakumulasi. Langsung saja kata dikanya MRT mulai melawan, volume mulai meningkat dan MACD sudah mengarah ke atas. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, cuman ini terlalu panjang ya. Kalau kita tarik dari Februari ini memang ada hidden. Dan saat ini kalau pandangan saya, kalau minat beli MRT ya sekarang belinya. Jangan nunggu saat hijau. Karena momentumnya tuh sekarang. Momentum kalau memang ISG arahnya bullish, MRT ya potensi 1-2 minggu ke depan ya targetnya 3.000. Ya, risk reward ya bisa seperti ini. Di bawah 2.650 tuh buang aja lah. Nggak perlu dalam-dalam lah.
ya 5%. Reward minimal 8% ya. Ini kesempatan kalau Bapak Ibu berminat kalau mau beli AMRT saat ini. Ya, itu aja kalau dilihat time frame weekly-nya. Nah, mulai ngangkat ya, pelan-pelan ngangkat. Cukup oke. Time frame bulanan kurang bagus, tapi kalau dilihat dari volume juga ya belum terlalu kuat, tapi cukup oke nih. Kalau menurut saya pandangannya AMRT berpotensi juga rebound. Ya, seperti itu. Lanjut. Ada LPPF yang ditutup di harga 1420, terkoreksi 2,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya LPPF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF saat ini ada candle bisa dibilang ini evening star, dan bentuk candle evening star-nya di bottom ya. Jadi yang biasanya evening star ini terbentuk di resisten. Yang seperti apa sih evening star yang seperti ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini evening star ya, candle tengahnya kecil, sebelah hijau, sebelah merah. Nah, ini seperti evening star. Awalnya morning star nih, tapi gagal ya. Ini candle morning star gagal, terus membentuk evening star. Tapi menurut saya selama di atas 1400 sih aman-aman aja. Kalau Bapak Ibu ada yang beli ya tinggal stop loss kalau memang dia jebol 1400. Terserah berapa persen, misalnya 2%, 3%. Dari support jual ya silahkan atur masing-masing, atau jebol support udahlah jual di 1380 silahkan juga. Itu ya untuk LPPF saat ini. Kalau saya lebih ke wait and see walaupun di support, atau lihat Senin kalau memang ada buying power. Kalau Bapak Ibu yakin ya entry ya, karena sekarang itu di support. Time frame weekly-nya terlihat biasa aja nih. Kalau menurut saya biasa aja. Buangannya ya memang volume besar, tapi masih di atas support, aman-aman aja. Jangan takut. Kecuali dia jebol support, nah Bapak Ibu boleh waspada. Benar serius jebol nggak nih? Itu. Ya, untuk LPPF saat ini. Kalau saya lebih ke wait and see. Atau lihat Senin kalau hijau ya silahkan kalau mau entry. Lanjut. Ada MAPA yang ditutup di harga 780, menguat 4,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MAPA diakumulasi. Langsung saja kata tekniknya, MAPA cukup bagus. Udah nih kayaknya sih serius. Keterlaluan sih kalau turun lagi. Tapi namanya market ya apapun bisa terjadi. Tapi secara teknikal udah bagus. Ya, higher high terus. 3 hari perdagangan dan dia sudah break 750 aman. Kalaupun Bapak Ibu mau pakai 750 itu support juga sekarang saat ini bisa. Cuman kondisi sekarang pandangan saya ya. Ini skenario-nya. Tapi belum tentu terjadi. Bisa seperti ini. Misal ISG-nya gagal bertahan di atas 6.000 berapa? Di atas 7.000. MAPA itu bisa false break, tapi dia kemungkinan besar sideways-nya di bawah. Nah, tetap 700 akan dijaga. Sideways dulu, baru minggu kedua digas lagi atas naik. Bisa seperti itu gambarannya ya. Pokoknya saat ini kalau Bapak Ibu punya MAPA dan pengen beli MAPA itu pakai support kuat aja 700. Dari harga sekarang memang floating loss-nya, stop loss-nya dalam 12% kalau Bapak Ibu mau. Tapi kalau dia jalan ya seimbang. Risk reward 1:1 minimal kalau jalan di 1-2 minggu ke depan MAPI itu EMA 200 ditujunya. Ya, sinyal ke atasnya lebih kuat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus candle-nya. Tuh, ya, volume juga besar. Kalau dilihat time frame bulanan ada pembalikan arah, ya ada sinyal pembalikan arah doji. Ya. Jadi oke lah. Kalau menurut saya coba lihat lebih besar. Nah, ini IPO-nya 2018 dan ini kemungkinan besar ya. Cuman agak noise kalau kita melihat time frame bulanan. Tapi ini kan rounding bottom dan swing low. Kemungkinan besar ya. Ini dia akan ngebase mungkin 2 tahun ke depan. Ngebase mungkin ya bisa jadi uptrend juga nanti ya. Tapi hati-hati, pokoknya 700 690 tuh support yang harus dijaganya. Kalau bulan ini jebol juga ya udah gagal. Dan kalau jalan bisa jadi sampai 1000 1-2 bulan ke depan. Kita lihat ya. Untuk MAPA. Lanjut ada MAPI yang ditutup di harga 1475, terkoreksi 0,67%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar sebaliknya MAPI ada akumulasi.
Langsung saja ke tekniknya. MAPI di time frame weekly-nya juga bagus. Sideways. Nah, ini hampir kena stop loss nih kalau Bapak Ibu kemarin ada beli ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan big akumulasi. Polanya seperti Morningstar, cuman ya ekor panjang ini time frame weekly. Lihat time frame bulanan. Bulanan candle-nya bagus, inside bar. Jadi di atas 1400 aman juga. Time frame daily. Daily-nya bagus, cuman sekarang di pucuk resisten ya. Kalau Bapak Ibu ada analisa saya waktu itu beli di support, sekarang udah floating profit. Sempat floating profit 7% tuh, kan? Modal nekat dan hampir kena stop loss. Kalau Bapak Ibu itu tuh hampir kena stop loss berapa tik lagi nih? 10 poin lagi kena stop loss. Jadi saat ini untuk MAPI sama. MAPI pandangan saya tetap ke atas. Pakai aja kuncinya 1400. Kalau dia berani koreksi lagi ke situ ya makan aja. Stop lossnya kecil aja tuh, paling 2% 3%. Ya, tinggal tunggu tembus 1500. Kalau pandangan saya bisa jauh lebih kayaknya 1600, bisa EMA 200-nya ini. Arahnya ya 1800. Nah, lihat kita perhatikan. Nih kalau Bapak Ibu juga lihat, ini ada pola apalah namanya nih, saya lupa. Imported L shoulder tapi menyamping gitu. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kalau dia break nih 1500, ya ada potensi upside 10-20% untuk MAPI. Itu aja. Lanjut ada MIDI yang ditutup di harga 400 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. MIDI saat ini masih sideways tapi oke nggak? Harusnya masih oke lah. Karena dia itu terus membentuk higher low walaupun nggak membentuk higher high. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus sideways. Minggu kemarin dia membentuk higher low. Kalau dilihat time frame monthly, doji, coba lihat lebih panjang. Ya, mudah-mudahan ini swing low. Coba hitung dulu dengan Fibonacci retracement, kira-kira ini swing low-nya di berapa Fibonacci? Di 0,38. Oke nih, ya risk-nya kecil, pakai 380 support yang harus dijaga oleh MIDI ya, masih menarik untuk MIDI diperhatikan juga. Targetnya ada potensi upside 10% kalau jalan di bulan Juli. Itu. Lanjut ada RALS yang ditutup di harga 426 terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di brokernya RALS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. RALS rebound terus ya, dia nggak ngasih barang tuh. Pelan-pelan koreksi dikit bisa-bisa digas lagi. Cuman kalau saya lebih ke wait and see untuk RALS. Karena RALS sudah dipucuk resisten. Takutnya ya ada koreksi dulu. Ya harga ideal untuk beli itu 400. 410-400 lah. Kalau dikasih ke situ Bapak Ibu bisa beli. Ya. Di area ini bisa beli nih. 410 lah ya. Kalau ada koreksi 4%, 5% itu malah kesempatan beli. Kalau turun lebih dalam kayaknya enggak. Jadi kalau koreksi biasa habis itu mantul. Bahkan mungkin nggak sampai 410 dia udah mantul lagi. Ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau dilihat time frame weekly-nya volumenya nggak terlalu signifikan ya. Biasa aja. Candle kenaikannya juga biasa aja. Candle monthly-nya yang cukup oke tuh ekornya panjang karena juga bagus ya. Jadi ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau berminat RALS ya. Pokoknya RALS itu saat ini dah di resisten, jadi alangkah bagusnya koreksi dulu baru entry. Ya, kalau dikasih harga bawah. Itu aja. Lanjut, ada cuan, ada 3 saham Pak Prayogo. Cuan pertama menguat 3,5% ke harga 8.750. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya cuan sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, cuan akhirnya mempertahankan 8.000 kan. Kalau Bapak Ibu ada nonton video saya sebelumnya, yang penting nggak jebol 8.000 tuh aman-aman aja. Koreksinya bahkan low-nya minggu kemarin itu cuman di 8.125. Kalau Bapak Ibu ada beli tuh lumayan, sekarang profitnya 6% apa 7% tuh. Gak aja belinya di 8.200. 6% kan. Kemana arahnya? Pandangan saya 9.000. Bahkan bisa jadi ini nutup gap-gap atasnya ini ya, habis kena suspend dia dulu ya. Nah itu menarik nggak untuk cuan? Cuan masih oke lah. Kalau Bapak Ibu perhatikan volume juga meningkat. Jadi harusnya masih ke atas. Hold aja yang masih punya. Gimana yang belum punya? Nah kalau Bapak Ibu mau melihat gimana bisa entry cuan setiap hari itu dapat profit. Ada peluang untuk dapat profit setiap harinya dari cuan. Itu Bapak Ibu bisa join di grup scalping.
Borneo Trader tuh gimana tekniknya untuk grup Barito ini. Ya ini grup Barito tuh ada karakternya. Cara entry-nya seperti apa. Seperti brand kemarin kami tuh bisa dapat profit di hari Jumat loh. Teknik entry-nya itu ada. Kalau mau belajar tuh bisa di kelas scalping Borneo Trader. Ya, diajarin bagaimana melihat bid over chart untuk bisa cari profit hari itu. Kalau tertarik, link deskripsi itu ada. Ya, seperti itu aja untuk cuan. Cuan minggu ini 9.000. Harusnya disentuh. Tapi disclaimer, supportnya agak jauh, 8.000. Itu aja. Lanjut. Ada PTRO yang ditutup di harga 8.425, menguat 1,5%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTRO ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. PTRO time frame daily-nya bagus. Sudah tembus 8.000 lagi, aman. Ini valid kalau menurut saya. False breakdown. Jadi udah aman, harusnya di atas, dan tetap kondisi seperti ini akan membentuk pola cup and handle lagi. Tetap ya skenario-nya, karena dia ada balik ke atas 8.000 dan 9.000 minggu ini untuk PTRO. Itu aja ya. Kemungkinan besar resisten 9.000 akan diuji sampai all time high-nya 9.800 di bulan Juli. Lanjut, ada Tepia yang ditutup di harga 9.225, menguat 1,93%. Kalau dilihat data saksi asing itu masih net buy. Kalau di broker sebenarnya Tepia diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Tepia big akumulasi. Tepia sih ke pandangan saya ada potensi all time high di Juli. Tapi disclaimer, supportnya support minor Bapak Ibu bisa pakai 9.000 angka genap. Kalau support kuatnya itu area sideways bawahnya ini 8.500. Nah, tinggal bagaimana strategi. Targetnya mana? 9.610.000 kalau jalan. Untuk Tepia ya masih arah ke atas nggak? Masih. Kalau Bapak Ibu perhatikan volume juga meningkat dan ini ada big akumulasi. MACD juga masih menyempit, arahnya masih atas. Walaupun dead cross, tapi kan menyempit akan golden cross. Jadi masih menarik nggak? Masih menarik bagi yang punya dari harga bawah. Hold aja Tepia menurut saya saat ini selama di atas 9.000. Itu aja. Untuk Tepia lanjut saham terakhir. Lanjut. Ada FWCT yang ditutup di harga 122. Terkoreksi 4,68%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya FWCT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. FWCT cukup oke nih. Ya, dia breakout. Bagi dividen, dividennya besar nggak? Lumayan besar ya. 7 dengan harga sekarang 4%-an. Dan udah breakout juga. Sekarang supportnya pakai 110. Itu harus dijaga tuh, nggak ada cerita lagi. Oh, bukan 110. 100 support kuatnya. Jadi kalau dia ada nge-swing bawah cukup dalam tuh malah kesempatan dapat harga murah ya. Secara teknikal bagus, cuman saya kurang tahu nih gimana karakter sahamnya ya, karena jarang juga, bahkannya jarang, nggak pernah saya trading di FWCT ya. Cuman secara teknikal ya uptrend bagus. Kalau support minornya bisa pakai 220, bisa pakai 120 nih bisa. Nah, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan. Dia koreksi hari Jumat volumenya kecil. Pas dia break 120 volumenya besar. Yaitu bisa jadi sandaran support. Karena melihat dulunya itu resisten yang cukup kuat. Ya kan di Juni itu dia mencoba tembus, gagal, turun sedikit baru rebound tembus. Jadi tinggal bagaimana skenario-nya kalau support kuatnya itu ada di 100. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau trennya harusnya masih ke atas. Masih mencoba rebound. Lihat aja Senin. Kalau memang ada buying power tuh ikutan aja masuk. Ini area support nih. 120, 100 berapa? 117. Ya mau stop loss dulu. Nanti buyback di 100 juga boleh. Ya karena agak dalam kan kalau Bapak Ibu hot sampai 100. Ya kalau benar mantul. Kalau enggak floating lossnya 15%. Mendingan cut loss mungkin 4%. 5%. Ya, tapi tergantung lagi masing-masing. Itu aja untuk FWCT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus sebenarnya. Volumenya juga besar bulan lalu. Dan doji lagi membentuk higher low. Mestinya nih kemungkinan sih FWCT nih terlihat sideways. Jadi ada peluang nih karena sudah 2-3 minggu di bawah. 2-3 bulan ya. 2-3 sudah 2 minggu di bawah ya, harusnya pelan-pelan dia naik lagi. Ya. Kondisi seperti ini. Itu aja untuk FWCT. Lanjut saham terakhir ada PBSA yang menurut saya ini ya ini cocoknya mungkin
investasi. Kalau untuk trading swing nggak cocok. Kenapa? Karena transaksinya sangat tipis. Setiap hari transaksinya tipis, memang asing ada masuk. Di harga 280 dan sama harga penutupan hari sebelumnya. Ini 219 juta aja transaksi kemarin. Ya mungkin satu orang dana besar aja ya udah selesai transaksi di sini ya. Jadi menarik nggak? Nggak menarik. Dan terlihat juga yang beli itu broker-broker retail. Ya biasa nih yang beli broker-broker retail. Ada XL, NI, CC, XC, YP, DX, OD, DREP, KI, AJET. Itu kan broker-broker yang dipakai retail. XL ini kalau nggak salah Stockbit, NI, BNI Sekuritas, CC Mandiri Sekuritas, XC ini Ajaib kalau nggak salah ya. YP, Mirae, DX saya lupa. OD ini punyanya BRI Sekuritas apa ya? Dana Reksa Sekuritas apa ya? Saya lupa lah. DREP. Oh, bukan. Dana Reksa. Ya, pokoknya itulah. Dan yang jual nih, broker-broker yang jarang dipakai retail. FZ nih buang barang. Ya. PD memang retail. AT. Nah, jadi kalau ditanya ini ya nggak menarik. Dan baru bagi dividen ya. 13 lumayan 6% dividennya. Ya tergantung Bapak Ibu kalau mau. Tapi untuk trading ini nggak menarik. Kalau dikumpulin menarik nggak? Ya harus lihat fundamental. Ada story-nya nggak nih saham. Karena kalau trading harian ya ini nggak menarik. Kenapa? Likuiditas tipis. Ya itu. Jadi indikatornya Bapak Ibu lihat likuiditas tipis. Dan jarang diomongin pasti ya. Kecuali mungkin di grup-grup fundamental mungkin coba lihat. Apakah ini menarik menurut mereka? Karena ini bisa jadi kan lagi dikumpulin. Biasanya saham-saham kalau memang bagus, kalau memang mau ditarik itu yang seperti ini nih, kalau indikasinya volumenya kecil, itu bisa lama baru ditarik. Dia ngumpulin barang dulu. Cuman saya nggak tahu juga fundamentalnya seperti apa ya. Jadi saat ini menurut saya ya Bapak Ibu harus sabar. Itu naik tipis, turun tipis, naik tipis. Ya bisa 2 bulan 3 bulan lagi Bapak Ibu di situ-situ aja tuh. Ya daripada beli PBSA menurut saya, tapi disclaimer ya, saya juga nggak tahu, saya hanya lihat secara teknikal, nggak tahu fundamental. Kalau saya pilih Big Bang ya yang lagi mau ngangkat itu ya, tapi kalau suka PBSA ya silahkan, karena ini mungkin saham-saham fundamental ya, karena ada salah saham-saham fundamental yang memang ya nggak naik banyak, turunnya dikit, turunnya pelan, naiknya juga pelan biasanya ya. Jadi kalau ditanya ini cocok nggak untuk trading saat ini, nggak cocok ya, karena kita susah dapat spare volatilitasnya ya. Penting komoditas ini sektor apa nih, saya nggak tahu juga. Paramita Bangun Sarana nih, sektor komoditas itu lebih menarik. Sektor komoditas sahamnya Pak Prayogo, cuman saham-saham Pak Prayogo sudah dipucuk ya, jadi resiko lebih besar juga tuh kalau turun, kalau Bapak Ibu yang nggak tahu cara tradingnya. Big Bang itu yang lagi di bawah ya, Bevin lagi di bawah, atau ya saham-saham komoditas batubara, ITMG, Indi, Adro itu juga menarik tuh ya kalau mau. Tapi disclaimer, kalau suka PBSA silahkan hot aja lah, juga nggak masalah. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.